diminta untuk diam di rumah karena memang aku biasa di rumah, jadi tidak ada kendala buat aku. Terus kerjaan juga ya udah seperti biasa, bedanya cuma nggak ada penonton aja sekarang. Terus jadi kayak sepertinya keadaan sekarang ini tidak lebih buruk dari biasanya sih. Jadi ya udah menjalani rutinitas seperti biasa, jaga kebersihan, jaga kesehatan, itu juga udah rutinitas dari dulu kan, dan memang jangan berhenti. Jadi semua baik-baik aja. Teh, gimana sih rasanya ngelawak tapi nggak ada penontonnya nih, kali ini berbeda? Wah, itu ngelawak nggak ada penonton tuh ibaratnya apa ya, karena biasanya gaya lawakan kita di depan penonton yang kita lihat, misalnya penontonnya range umurnya berapa gitu, sama gaya ngelawak kita di depan kru semua kameramen, tim kreatif, itu tuh adrenalinnya tuh berbeda gitu. Jadi kalau sama penonton tuh dia tahu nih mereka akan histeris kalau kita ngapain gitu. Jadi kita tuh kayak udah bisa ngebaca itu, dan jadi kita punya ada apa ya, metode lawak yang berbeda gitu karena sekarang nggak ada penonton gitu. Oke. Kesulitan nggak sih Teh, artinya jadi kayak garing, tidak ada penonton? Iya, atau? sering banget. Dan kadang-kadang aku senjatanya kalau misalnya udah ngelawak terus udah tahu garing, ya udah bilang aja nih garing ya mak. Ya udah gimana, jadi akhirnya jadi muncul spontanitas baru gitu. Oke. Saya jalan-jalan sampai batal ya, jalan sama keluarga. Jalan-jalan sama keluarga. Iya, katanya. Oh iya, emang tadinya kan rencananya bulan Mei itu pengen ke Orlando tadinya, tapi begitu ini nggak bisa, ya udah nggak ada masalah sih. Misalnya nggak boleh keluar rumah, ya udah nggak boleh ini, ya udah nggak ada masalah kalau buat aku gitu. Jadi kayak ya udah aja. Alami kerugian nggak Teh selama corona ini? Ini mah kerugian ini dialami sama semua pihak, semua lini lah pokoknya, dari semua bidang, mau dari mau dari pengusaha juga sekarang banyak yang agak-agak ketakutan, banyak yang ya pokoknya banyak ini dialami semua orang juga gitu. Jadi ya gimana, memang keadaannya lagi kayak gini, nggak bisa ngelawan juga kan kita. Oke. Mungkin menjalani puasa kali ini agak berbeda juga nih Teh dari tahun-tahun sebelumnya gitu mungkin. Nah, karena kebetulan saya juga puasa setiap tahun itu, ya udah begitu-gitu aja. Kali ini tuh cuman bedanya puasa aku sekarang sudah ditemani suami. Udah itu aja bedanya. Terus Berarti Teteh suami di Indonesia atau di Belanda? Suami aku lagi ada di sini. Oh gitu. Sedikit dong soal suami yang dibelikannya kerja. Oh ya udah, ya bully aja. Kita punya jawaban. Tapi kesel gak sih Teh selalu menjadi bahan bulian netizen apapun yang dilakukan Teteh itu? Sebenarnya kalau aku sih bukannya kesel, tapi justru dengan adanya itu aku bisa kasih pandangan baru gitu. Jadi karena stigma kita di masyarakat itu, suami bekerja, perempuan di rumah, perempuan ngurus anak, perempuan beres-beres, masak, dia melayani suami ngasih uang ke istri. Udah, itu stigma di kita. Dan kita udah nggak bisa ngelawan itu. Tapi untuk orang-orang yang punya pandangan lain tentang konsep pernikahan, itu juga boleh-boleh aja. Nah, jadi karena aku punya konsep lain tentang pernikahan, punya pandangan lain tentang itu, nggak apa-apa, aku ungkapin aja gitu. Jadi sekalian untuk membuka wacana baru bahwa nggak, pasti kan banyak ini keluarga mereka yang mau menikah akhirnya terbentur karena masalah pekerjaan. Orang tuanya nanya, nih kerjaan dia apa nih, mau nikah lu bisa ngasih anak gue apa, kayak gitu kan. Itu jadi hal yang akhirnya pernikahan itu menjadi momok yang menakutkan. Kalau kita belum kerja, kita belum siap, aduh ntar orang tuanya nggak terima kita. Nah itu kan kayak gitu. Jadi akhirnya kebetulan ada orang-orang yang komentar gitu di aku, makanya aku udah kebenaran, aku kasih aja sekalian pandangan aku ke mereka kayak gitu. jadi semakin kuat menghadapi netizen Teh? Bukan masalah kuat sih, apa ya, lebih ke ya itu berbagi pandangan aja gitu. Kamu sendiri tahu soal dibully kayak gitu? Tahu, awalnya dia nggak tahu, dia nanya ini maksudnya apa, kata dia tanya gitu, bahasanya dia nggak ngerti. Oh ya, aku bilang bahwa itu tentang itu. Oh oke. Udah gitu aja gitu. Jadi reaksinya oke. Aku yang ininya karena kalau dia kan kendala di bahasa Indonesianya kan, jadi ya udah aku aja yang ini gitu, yang kasih pandangan. Sempat ada kekhawatiran nggak sih Teh di keluarganya suami juga mungkin seperti apa Iya, gitu? kalau kekhawatiran mah manusiawi lah ya, pasti semua orang juga khawatir
khawatir tentang banyak hal juga gitu. Jadi tentang hal ini ya wajar ada kekhawatiran, tapi kan gimana cara kita untuk memendam itu gitu, biar udah khawatir ya udah khawatir aja, ya udah mau gimana lagi. Mungkin kamu sendiri punya bisnis gitu teh atau gimana? Anda pertanyaannya seperti netizen. Wah, nggak perlu dijawab juga mau punya bisnis, mau bekerja apa, ya udah itu mah sekarang work from home, semua orang di rumah tapi mereka bekerja. Jadi orang-orang yang di rumah itu bukan berarti pengangguran tuh apa sih gitu. Kalau kita mau tanya pengangguran apa coba, karena lu leha-leha nggak ngapa-ngapain, rebahan, terus nggak menghasilkan karya, nggak menghasilkan apa. Tapi kalau orang-orang yang diam di rumah tapi mereka punya ide banyak, menghasilkan karya, meskipun secara fisik mereka nganggur tapi otaknya bekerja. Jadi ya udah, nggak perlu ada stigma negatif tentang orang-orang yang diem di rumah, nggak gitu. Oke. Suami apa tuh yang melakukan di rumah? Iya, Banyak. Selama social distancing ini. Satu, baca buku, banyak hal-hal baru, baca banyak artikel, nonton video-video untuk cari inspirasi. Karena kalau mungkin untuk orang-orang yang punya jiwa seni, yang punya jiwa kritisnya kuat, ketika mereka baca sesuatu atau nonton sesuatu itu pasti ada sesuatu yang dipikirkan, dan dari situ tuh nanti akan muncul ide-ide apa. Misalnya kayak tiba-tiba aku nonton cara orang bikin tahu crispy gitu, gimana kalau kita bikin tempe crispy, kayaknya belum ada, kayak gitu. Jadi ada aja ide-ide baru, hal yang simple aja gitu, tapi ya bisa dilakukan, ya kenapa enggak. Sering di rumah teh, sering masak juga nggak sih di rumah? Jadi aku karena emang dari dulu suka masak kan, karena emang dari kecil anak rumahan, jarang keluar rumah gitu. Jadi ya memang begitu ada seruan pemerintah untuk diam di rumah juga, ibaratnya kayak ikan disuruh berenang di air, ya udah habitatnya gitu.